dahsyat. Yes, yes, yes. Semoga sampai hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini nih kita kan mau dengerin apa sih? Kita mau denger Bible storytelling. Tetapi sebelum kita denger cerita hari ini, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Adik-adik masih inget gak? Yuk sambil kita inget lagi lagunya kayak apa, kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, karena tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan, sekarang nih sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih bisa bangun dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tadi juga kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami dengan telinga yang mau dengar-dengaran, dan Tuhan lembutkan hati kami supaya kami dapat menerima apa yang diajarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini nih Cici akan bawain cerita dengan judul Tidak Dikenal. Tentang apa sih cerita hari ini kira-kira ya? Ada yang bisa tebak nggak? Coba yang ada kakak atau adiknya di sebelahnya ditanyain, tahu nggak kira-kira cerita hari ini tuh tentang siapa, tentang apa? Oke deh, sebelum kita masuk nih ke cerita utamanya, coba adik-adik lihat, Cici ada gambar nih. Gambar orang sedang bercermin. Hayo, siapa yang suka bercermin di rumah? Kalau kita bercermin, pasti kita kenal dong siapa yang ada di cermin. Kan pasti diri kita sendiri. Atau ada yang gak kenal kalau bercermin, siapa nih yang di depannya? Pasti kenal dong. Begitu juga kalau kita lihat papa, mama, ataupun yang punya adik atau kakak, pasti kita kenal mereka. Kita tahu bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah. Misalnya, ini adik aku nih kalau bangun suka siang-siang. Atau, ini kakak aku nih kalau sikat gigi sukanya 1 kali doang. Terus kira-kira siapa dong yang gak dikenal di cerita ini? Nah, cerita hari ini itu tentang anak-anak Skewa yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Kalau kalian punya waktu luang, terutama kakak-kakak yang udah bisa baca, boleh banget nanti kalian baca lagi ya ceritanya secara lengkap. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi siapa sih anak-anak Skewa ini? Skewa itu adalah nama seseorang. Dia memiliki jabatan sebagai imam kepala Yahudi. Dia itu orang yang dihormati pada masa itu. Tapi fokus ceritanya bukan tentang dia. Ceritanya itu tentang anak-anaknya. Jumlahnya ada 7 orang. Si anak-anak Skewa ini mereka suka jalan-jalan berkeliling negeri sebagai tukang jampi.
Waduh, apalagi sih tukang jampi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jampi itu artinya kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan yang dapat mendatangkan daya gaib. Ya, kata lainnya sih mantra. Jadi mereka bertuju berkeliling untuk baca-baca mantra gitu deh. Ngakunya sih bisa nyembuhin orang sakit dan sebagainya. Tapi kira-kira beneran bisa nggak sih mereka? Nah, suatu hari ketika mereka sedang berkeliling, mereka nih bertemu sama satu orang yang sedang kerasukan roh jahat. Nih bisa dilihat di gambar ini. Mereka ngakunya sih bisa nyembuhin dia. Terus orang-orang lain yang di sana pada mau lihat, bisa nggak sih kira-kira mereka sembuhin? Apalagi yang nonton ini nih beberapa tuh udah pada beli buku-buku sihir gitu. Pas mau ngusir roh jahat, si anak sekewa bilang gini, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Ya, sekilas sih nggak ada yang salah ya dari yang mereka katakan. Tapi tahu nggak roh jahatnya bilang apa? Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu? Hayo lo, masa mau ngusir roh jahat tapi malah roh jahatnya lebih tahu Yesus daripada mereka. Sebetulnya salah nggak sih mengusir roh jahat dengan nama Yesus? Tentu saja nggak salah ya adik-adik. Yang salah adalah anak-anak sekewa ini menyebut nama Yesus cuma buat gaya-gayaan aja. Mereka pikir kalau orang ini bisa sembuh kan nanti mereka yang dipuji-puji. Bukannya tulus pengen nolongin orang ini. Jadi ya tujuan mereka yang salah. Tahu dari mana Ci kalau anak sekewa ini nggak kenal Yesus dengan benar? Tentu dong, kalau kita benar-benar kenal Yesus, kita pasti tahu apa yang buat Tuhan senang atau justru sedih. Coba kalau menurut adik-adik, menjadi tukang jampi kayak mereka ini, kira-kira buat Tuhan senang atau sedih? Ya pasti sedih dong. Oh iya, terus kira-kira akhir ceritanya gimana? Akhir ceritanya, roh jahat yang ada di tubuh orang itu malah jadi marah dan menyerang mereka. Bukannya orang itu sembuh, malah mereka yang pulang dalam keadaan luka-luka. Bahkan ingat nggak tadi ada beberapa orang yang udah beli buku sihir? Akhirnya mereka bakar bukunya. Karena mereka udah tahu ternyata anak-anak sekewa ini gak bisa tuh nyembuhin orang dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ya. Terus pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Nih, yang pertama, tidak semua orang yang mengaku kenal sama Tuhan Yesus benar-benar kenal Dia. Gak semua orang yang pergi ke gereja, gak semua orang yang nyanyi buat Tuhan itu benar-benar kenal Tuhan Yesus. Buktinya anak sekewa ini. Tadi papanya mereka itu imam kepala Yahudi loh. Orang yang dihormati, yang mewakili mereka memberi persembahan buat Tuhan. Loh, tapi kok malah melakukan hal yang buat Tuhan sedih? Terus pelajaran kedua, belajar untuk lebih dekat dan benar-benar mengenal Yesus. Gimana caranya ya? Gak susah kok, tapi harus kita lakukan tanpa bosan-bosan, yaitu dengan berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Ci, bosen tahu baca Alkitab tulisan semua? Iya, tahu sulit pasti, apalagi untuk usia adik-adik baca sesuatu yang tulisan semua. Cici aja kadang-kadang suka bosen, hehe. Tapi inget ya, dengan baca Alkitab, kita itu bisa tahu hal-hal apa aja yang buat Tuhan senang atau justru sedih. Jadi, yuk kita sama-sama, Cici juga kok, kita sama-sama melatih diri kita untuk baca Alkitab setiap hari. Boleh juga kok kalau kalian mau ajak mama dan papa untuk sama-sama yuk kita baca Alkitabnya. Lanjut, pelajaran ketiganya apa ya? Nah, ini harusnya kita udah sering dengar ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kayak anak sekewa ini. Tujuannya harus jelas ya. Kalau kita mau menyebut nama Tuhan ya untuk memuliakan Tuhan. Gak boleh kita sebut tanpa tujuan yang jelas. Apalagi kalau untuk diri kita sendiri biar dikenal orang. Kalau adik-adik mau mendoakan keluarga yang sedang sakit, boleh banget kok pakai kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya,
mama aku pasti sembuh. Karena seperti tertulis di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ingat ya, tujuannya harus yang baik. Terus pelajaran keempat, hati-hati dalam menggunakan lidah dan mulut kita. Supaya jangan sampai apa yang kita katakan itu menyakiti hati Tuhan. Eits, ingat ya, bukan cuma kepada Tuhan, tapi jangan sampai juga apa yang kita omongin ini menyakiti hati orang di sekitar kita. Seperti mama, papa, adik, kakak, bahkan teman-teman. Coba kita pikir dulu baik-baik kalau kita mau ngomong. Kira-kira kalau orang ngomong hal yang sama ke aku sakit hati nggak? Aku sedih nggak ya kalau dibilang kayak gitu? Kalau setelah kita pikir dan kita tahu kata-kata itu bisa bikin kita sedih, ya jangan sampai dong kita buat orang-orang di sekitar kita juga sedih. Terus terakhir, pelajaran yang kelima, selalu nempel sama Tuhan. Karena kita perlu kenal dekat sama Tuhan supaya mujizatnya bisa terjadi atas hidup kita. Dan sama kayak lagu yang tadi kita nyanyiin, asal kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik, sekian untuk Bible Storytelling pada hari ini. Semoga kalian tetap ingat ya apa aja sih yang tadi udah kita pelajarin. Dan jangan lupa tetap kita kasih tahu juga ke orang di sekitar kita, baik kakak, adik, maupun teman-teman kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Bible Storytelling berikutnya.